Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu di komponen penyusun sistem saraf tepi ini atau disebut dengan nervus ini, yaitu terbagi pada dua bagian, ada disebut dengan nervus dan akson ya. Di nervus sendiri ini adalah terbagi dalam dua macam, yaitu ada carinalis dan spinalis. Nervus carinalis ini berasal dari otak dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita, dan tersebut ada 12 pasang ya. Kemudian nervus spinalis berasal dari sumsum tulang belakang, lalu akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus spinalis dari 31 pasang gitu. Lalu masing-masing nervus ini akan berperan di masing-masing lokasi pada tepi tubuh kita. Oke. Kemudian kita lanjutkan sedikit mengenai masalah otak ya. Jadi otak karena kenapa ini merupakan bagian daripada sistem saraf pusat. Otak merupakan sebagian pusat kendali dari tubuh kita. Karena setiap apapun yang terjadi di tubuh kita, pengolahannya di otak itu. Jadi otak ini sistem kontrol, central control ya dalam diri kita seperti itu. Jadi semua yang kita alami, rangsangan yang diterima oleh indera kita itu akan dikirim ke otak kita. Jadi indera kita di saat menangkap sesuatu maka akan mengirim pesan ini dari neuron kita ke otak kita. Makanya otak juga disebut sebagai sistem saraf pusat karena semua hal yang terima dari itu akan diolah di otak dan sumsum tulang belakang. Namun sumsum tulang belakang hanya berperan pada gerakan refleks itu ya. Jadi yang mengontrol ini adalah otak kita. Perlu kita pahami bahwasanya berat otak kita lebih kurang 20% dari total berat badan kita ya. Lebih kurang seperti itu. Ada 1 sampai 1,5 kg. Kemudian otak memerlukan oksigen sekitar 20% dari tubuh manusia dan bersifat konstan. Jadi otak ini tidak boleh dia kosong oksigen. Di saat kita kosong oksigen gitu ya, kurang aja oksigen, maka apa akan ditimbulkan? Kita ngantuk. Kalau kita memang kosong, maka otak kita nggak akan bisa bekerja berfungsi itu. Blank kita seperti itu. Maka di saat orang ya mengalami kekurangan oksigen yang masuk ke otak dia itu, maka terjadilah sesuatu yang mungkin gejala-gejala yang dia kebingungan seperti itu ya, tidak dapat berpikir secara optimal gitu ya. Karena kenapa? Fungsi otak dia nggak bisa bekerja secara normal seperti itu. Kemudian otak terdiri dari 3 bagian, ada yang disebut dengan badang otak, otak besar atau disebut dengan cerebrum, dan juga otak kecil yang disebut dengan cerebellum. Otak dilindungi oleh tengkorak dan selaput meningis ya. Ini ada gambarnya, ada otak kita, ada selaput meningis, dan juga ada tengkorak itu sendiri. Jadi di dalam otak kita ini kalau kita belah nggak langsung ya, setelah tengkorak langsung otak gitu, tapi ada selaput meningisnya. Jadi otak langsung nempel pada tengkorak, tidak langsung nempel ya pada tengkorak, tapi ada spasinya gitu. Di bagian spasi antara otak dengan tengkorak inilah terdapat cairan yang disebut dengan cerebrospinal gitu ya. Cairan ini berperan sebagai peredam kejutan apabila terjadi benturan, dalam artian benturan yang ringan gitu ya. Jadi kalau kita terbentur gitu, nah inilah yang disebut dengan peredam kejutan gitu. Yang fungsi ini adalah daripada cairan cerebrospinal gitu. Nah, ini struktur otak kita. Secara umum ada 3. Ada otak besar, cerebrum, itu ya. Kemudian ada otak kecil yang disebut dengan cerebellum, dan juga ada batang otak atau spinal cord itu ya. Dan ini bisa kita lihat di gambarnya. Kalau batang otak itu yaitu otak besar kita ya, yang di atas. Kemudian ada otak kecil yang di bawah di belakang kita. Kemudian ada batang otak itu ya, yang spinal cord ini yang terdiri juga di dalam rongga tadi ya, di dalam rongga otak yang menghubungkan antara sumsum tulang belakang dan otak kita. Ini struktur otak terbagi kepada 2 bagian, ada otak kiri dan otak kanan. Berdasarkan belahannya atau hemisfer gitu ya. Otak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Gitu ya. Otak kiri berfungsi mengendalikan tubuh bagian kanan, merupakan pusat IQ, logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika. Sedangkan otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri, merupakan pusat IQ ya,
kemampuan merasakan, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Jadi bisa kita lihat di gambar ini merupakan bentuk ilustrasi ya. Nah, jadi otak kita itu terbagi dua ya. Ya ada bagian hemisfernya, kemudian otak sebelah kiri mengendalikan tubuh kita sebelah kanan, otak sebelah kanan mengendalikan tubuh kita sebelah kiri. Dan masing-masing otak ini memiliki fungsi masing-masing. Secara umum, seperti yang saya sampaikan tadi adalah otak kiri berfungsi untuk merupakan pusat daripada IQ, logika, rasio, membaca, dan menulis serta matematika ya. Sedangkan otak kanan ini berfungsinya di sini adalah tempatnya kecerdasan emosional kita, gitu, kemampuan merasakan, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Kemudian struktur otak berdasarkan perkembangan embrio. Ada otak besar, otak tengah, otak depan, dan otak belakang. Otak besar disebut dengan cerebrum, otak tengah disebut mesencephalon, dan otak depan disebut dengan proencephalon, dan otak belakang disebut cerebellum. Jadi bisa kita lihat di gambarnya. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada depan bagian dahi kita, ya. Kemudian ada bagian ubun-ubun, di atas ubun-ubun ya. Kemudian ada di samping pelipis kita, kemudian ada di belakang gitu. Di bagian dahi ini sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik ya. Kemudian bagian ubun-ubun dan ubun ini sebagai pusat perabaan indera, rasa sakit, kewaspadaan, pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Kemudian bagian samping pelipis ya sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa. Kemudian di belakang sebagai pusat indera penglihatan, memori, dan membaca. Ini perlu kita mengerti bersama bahwasanya makanya kalau terkena ya bagian tertentu itu, kenapa yang menjadi kerusakan itu bagian tertentu. Misalnya ini ada bagian pendengaran itu. Jadi kalau terkena bagian otak kita, bagian samping ataupun di pelipis itu, maka itu akan berhubungan dengan indera dan pendengaran kita. Bisa saja terjadi bermasalah dengan penglihatan kita ataupun pendengaran kita dan masalah berbicara gitu. Jadi kalau terbentur bagian otak tertentu, maka terjadi kenapa? Karena ingatannya hilang, karena pendengarannya hilang, dan sampai terjadi misalnya orang tidak bisa melihat lagi karena ada bagian-bagian tertentu dari otak besar ini yang kena cedera seperti itu. Kemudian otak tengah. Otak tengah berperan pada refleks mata, tonus, otot, posisi, atau kedudukan tubuh. Bagian-bagian otak tengah yang pertama ada disebut dengan lobus optik atau coliculi superior, pengatur gerak bola mata, refleks pupil, dan refleks akomodasi. Kemudian yang kedua disebut dengan coliculi inferior, pusat auditory ataupun disebut dengan pendengaran ya, sekelompok sel saraf yang mengatur tonus otot dan postur tubuh. Kemudian selanjutnya otak depan yang terdiri dari 3 bagian, ada talamus, ada hipotalamus, dan juga ada kelenjar pituitari. Talamus fungsinya menerima semua impuls yang berasal dari reseptor, kecuali bau, kemudian melakukan persepsi terhadap rasa sakit dan rasa menyenangkan. Ini merupakan fungsi daripada talamus. Kemudian yang kedua adalah hipotalamus yang fungsinya sebagai pusat koordinasi secara otonom, mengendalikan suhu tubuh, selera makan, lapar, haus, tekanan darah, tingkah laku, dan tidur. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar pituitari, berfungsi mengekskresikan atau mengeluarkan hormon. Yang terakhir adalah otak belakang. Otak belakang terdiri dari 2 bagian, yaitu ada otak kecil dan ada medulla oblongata. Otak kecil fungsinya berperan sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi motorik, yaitu gerakan, pengatur kontraksi otot sadar kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 2 ada medulla oblongata yang fungsinya mengatur denyut jantung, pernapasan, sekretasi lutut, bersin, dan muntah. Oke, ini saja materi dari saya pada pagi hari berbahaya ini di program e-learning Yubon TV. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa pada sesi yang selanjutnya. Oke, terima kasih.